tentang Imam Mahdi. Bagaimana bisa aku, Al-Besar, oleh Tuhan, membuat rancangan tentang Imam Mahdi? Nah, ini mulai, ayo kita sedikit-sedikit kita pahami. Aku sudah berpikir sudah lama tentang hal ini. Maha Pemberi Ilmu mikir lama bikin tentang Imam Mahdi. Entah kenapa sedang dari dulu, entah kenapa sedang dari dulu terhitung bahwa Imam Mahdi adalah petugas Tuhan yang disembunyikan sejak dulu. Sudah ada. Berarti rancangannya memang disembunyikan ya? Berarti dari dulu juga sudah ada. Sudah itu disembunyikan, makanya angel golek-golekan nih. Sulit. Makanya bagi saudara-saudaraku yang merasa dirinya Imam Mahdi, apakah kalian cocok dengan Maha Pemberi Ilmu ini? Maka teruskan Imam Mahdimu, ya. Ajak mereka untuk berpikir. Soalnya Maha Pemberi Ilmu juga berpikir menciptakan kalian itu, ya. Maha Pemberi Ilmu berpikir agar setiap ciptaan menemukan Imam Mahdinya masing-masing. Tambahkan lagi. Baleni. Iya, ulang. Saya ulang lagi. Maha Pemberi Ilmu berpikir agar setiap ciptaan menemukan Imam Mahdinya masing-masing. Ingat, di bukunya yang Maha Suci kemarin diceritakan tentang Imam Mahdi. Imam Mahdi itu bisa berasal dari bangsa jin, bangsa manusia, bangsa hewan, bangsa tumbuhan, dan lain-lainnya. Itu ada Imam Mahdinya. Coba bayangkan sahabat, kalau bangsa hewan nggak ada Imam Mahdinya, bagaimana bangsa hewan mendapatkan sebuah petunjuk? Kawanan ikan, kawanan burung, kawanan angin, kawanan awan, semua itu ada Imam Mahdinya. Bangsa manusia juga ada Imam Mahdinya, bangsa jin juga ada Imam Mahdinya, atau bangsa-bangsa yang lain juga ada Imam Mahdinya. Karena arti dari Imam Mahdi itu apa sih? Pemimpin orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Al-Mahdi itu kan dia yang mendapatkan petunjuk. Tapi nuku bahasanya kok orang-orang, Cak. Bahasanya sampean iki mang lho, Cak. Di orang-orang. Bahasanya sampean iki mang lho. Arti dari Pemimpin Imam orang. Oh iya, Imam Mahdi adalah orang-orang. Kenapa kok orang-orang? Kalau saya pakai orang-orang itu bisa mewakili hewan, manusia. Jadi makanya di Al-Quran kan pakai ya ayyuhan nasu. Biasanya kalau hukumnya dari manusia itu juga ada di hewan-hewan yang lain. Karena manusia mempunyai beberapa banyak unsur alam ini. Iya. Orang-orang atau siapa saja ya. Siapa saja bisa bangsa B, bangsa J, bangsa angin. Itu. Ya. Nah, kita teruskan aja. Imam Mahdi adalah tadi sempat ditanyakan ya. Imam Mahdi adalah petunjuk jalan. Apa itu? Petunjuk dan petunjuk. Jadi kena untuk pasangan kok ini bisa gini. Imam Mahdi adalah petunjuk jalan menuju ilmuku. Ilmuku siapa? Aku besar ini. Tuhan Maha Pemberi Ilmu. Makanya satu sosok Imam Mahdi harus terhubung dengan Maha Pemberi Ilmu. Kalian dijadikan Imam Mahdi karena kalian dianggap terhubung oleh Maha Pemberi Ilmu. Akan lebih bagus lagi kalian menemui Maha Pemberi Ilmu.
Kadang-kadang malah pemberi ilmu memberikan satu ilmunya kepada kalian, tapi kalian tidak sadar. Tapi karena kalian sudah niatnya baik, niatnya tulus, maka kalian akan dijadikan lewatan maha pemberi ilmu, memberikan ilmunya kepada lewat kalian. Karena ketulusan kalian. Kalian bisa bangsa jin, bangsa hewan, bangsa manusia, ya, bangsa-bangsa yang lain. Kalau maha pemberi ilmu tidak menyampaikan bagaimana cara memberi ilmu, maka tidak akan ilmu tersebut dikatakan murni. Ilmu bisa saja murni, bisa saja kandungannya sudah tidak sama seperti sebelumnya. Untuk itu, agar menjaga kemurnian ilmu, diperlukanlah banyaknya sistem perbaikan di alam. Imam Mahdi adalah julukan, bukan seorang sosok. Julukan. Jadi Imam Mahdi itu adalah Julukan. julukan, bukan seorang sosok. Lah, kok sampai wis beredar nang YouTube Imam Mahdi. Sudah keluar. Tetap Ya. julukan, namanya kan kayak namanya seperti itu kata Rasul ya. Dan bapaknya seperti namanya bapaknya Nabi Muhammad. Nah, kan ya di situ kan namanya tetap Muhammad, julukannya Imam Mahdi. Kan julukan, bukan sosok. Julukan. Iya. Bukan namanya. Bukan namanya Imam Mahdi. Makanya di sini dikatakan Imam Mahdi adalah julukan, bukan seorang sosok. Julukan bagi yang mau menjadi alat untuk menyampaikan ilmu dari Tuhan, Maha Pemberi ilmu. Tahu-tahu berkembang dulu. Semua akan disampaikan. Ya, itu loh. Jadi Imam Mahdi adalah julukan, bukan seorang sosok, julukan bagi yang mau menjadi alat. Alatnya siapa? Tuhan untuk ilmu. menyampaikan ilmu. Untuk menyampaikan ilmu dari Tuhan Maha Pemberi ilmu. Semua akan disampaikan. Kalau kalian menjadi seorang Imam Mahdi, maka nggak boleh ada ilmu yang disimpan. Itu karena ilmu dari Tuhan harus kalian sampaikan kepada yang membutuhkannya. Karena kalian tanpa sadar menjadi alatnya Tuhan. Tapi saya yakin kalian ada yang sadar. Mungkin baru ini kalian tahu bahwa konsep tentang Imam Mahdi yang punya ide konsep adalah Maha Pemberi ilmu, sahabat. Nah, baru ada pemahaman baru kan? Atau apakah nanti setiap individu itu ketika dia bisa menyampaikan ilmu dari Maha Pemberi ilmu itu bisa disebut Imam Mahdi, Mas? Bisa jadi seperti itu. Asalkan dia memang murni mengajarkan ilmu Tuhan dan tidak dapat amplopan. Berarti para guru itu berarti bukan dikatakan Imam Mahdi karena dapat gaji. Gimana itu? Oh, kalau Ya, guru nggak bisa. nggak bisa dikatakan Imam Mahdi. Kenapa? Karena sudah ada buku paket. Gak murni asal. Masuk murni berarti ya langsung dari Tuhan dan menyampaikan dengan sebuah ketulusan. Tidak karena uang. Amplop. Iya, tidak karena biar dihormati orang lain. Tidak karena rupiah. Jadi syarat Imam Mahdi. Iya, Imam Mahdi harus tulus menyampaikan ilmu Tuhan secara murni dan tidak punya harapan apa-apa. Yang diinginkan seorang Imam Mahdi adalah bagaimana orang-orang sekitarnya mendapatkan ilmu dan setelah itu menjadi orang terbaiknya Tuhan. Harus punya pola pikir. Pola pikir. Pola pikir ya, bukan pola pikir ya. Punya pola pikir seperti itu. Berarti syarat untuk menjadi sosok Imam Mahdi itu pertama dia harus bisa ketemu dengan Tuhannya.
Harusnya. Harusnya gitu Harusnya. ya. Tapi kan seumpama dia, contohnya gini, seumpama dia belum ketemu dengan Tuhannya, Pak. Tapi dia menyampaikan ilmu-ilmunya Allah Ta'ala, contohnya di sini. Menyampaikan. Contohnya lah ilmu akhlak. Iya. Ya, akhlak itu contohnya lah guru agama, kan biasanya menyontohkan tentang akhlak. Nah, itu kan belum tentu dia itu ketemu dengan Tuhan, tapi dia menyampaikan ilmu akhlak, ilmu kebaikan. Apa itu nggak bisa disebut dengan Imam Mahdi? Bisa juga dia disebutkan Imam Mahdi. Biasanya orang seperti ini malah tidak mau dikatakan dirinya adalah Imam Mahdi. Yang orang-orang yang seperti ini sebenarnya dia itu Imam Mahdi, tapi tidak menyatakan dirinya Imam Mahdi. Dia hanya menyampaikan kemurnian ilmu Tuhan. Dia hanya menganggap bagaimana orang di sekitarnya menjadi baik. Itu Imam Mahdi yang sesungguhnya. Walaupun belum berjumpa dengan Tuhan. Ingat, ketika kamu berbuat baik, maka Tuhan akan bersamamu. Innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang melakukan kebaikan. Ketika ada seorang ustadz, seorang kiai, tukang becak menyampaikan ilmu Tuhan dengan ketulusan, tanpa embel apapun. Kalau yang tukang becak gak kepingin juga dapat tumpangan dari orang yang mendapatkan ilmu dari Tuhan tadi itu. Atau lebih parah lagi, Imam Mahdi kok minta bayaran. Nah, itu sudah parah itu. Jadi dikatakan Imam Mahdi, ya dianggap calon aja dulu. Kan sewaktu-waktu kan bisa murni dia. Nggak mau saya katakan bukan Imam Mahdi, bukan. Ya awalnya mungkin dari rasa seperti itu ada penyadaran apa-apa yang telah disampaikan, dia akan menyampaikan sebuah kebenaran atau ilmu-ilmu murni dari Tuhan. Saya nggak bisa mengatakan itu bukan Imam Mahdi, bukan. Masih dalam perjalanan proses menjadi sesungguhnya Imam Mahdi. Karena dia dikatakan julukan. Jadi yang berjalan itu orang-orang, bukan dirinya Iya, sendiri. dirinya. Jadi kan bisa di skenario. Nah, misalnya orang tua ya, nanti saya punya anak, saya kasihkan nama Abdullah. Nah, nanti saya sampaikan kepada anak saya, nanti kalau punya anak kasih nama Muhammad, biar kamu jadi Imam Mahdi. Ya bukan seperti itu. Wasiat loh. Settingan itu. Jangan-jangan ada nggak di sana? Nggak tahu lah. Yuk kita hanya membaca buku dari sana gitu aja ya. Nggak usah nyindir-nyindir, nggak baik. Kalau disindir dapat sadar ya nggak apa-apa. Nanti kalau marah kita menjadi penyebabnya orang marah. Itu nggak baik. Akhirnya orang itu jauh dari Tuhan. Kasihan kan? Ya sudah. Hanya direnungkan aja. Saya tidak ingin nyindir siapa aja. Saya hanya membaca aja. Oke, satu kan. Masih satu paragraf. Gue kecekluk kepelincuk apa? Keplecuk. Ya pola pikun itu. Semula untuk menuju Imam Mahdi mengalami tahap-tahap atau proses. Nah, sobat. Nah, untuk menuju Imam Mahdi mengalami tahap-tahap atau proses. Sebenarnya sejak dulu sudah ada julukan yang seperti ini, tetapi mereka dikatakan sebagai ciptaan yang menunjukkan. Ada aneka ragam istilah untuk mengganti julukan tersebut. Untuk ciptaan yang menunjukkan dalam kurung, menunjukkan apa? Menunjukkan ilmu Tuhan, garing maksud Tuhan. Orang-orang ciptaan yang diberikan kesempatan seperti itu ini harus memahami tentang Tuhan. Apabila tidak mengenal Tuhannya, ilmu bisa kacau. Bahkan penjelas pribadi bisa meniadakan status
atau julukan yang diberikan itu penjelasan pribadi. Ya kadang-kadang biar orang yang audien itu bisa ngasih kita uang, kasih aja bahasa-bahasa yang membuat orang itu ngasih kepada kita. Ya mudah-mudahan ini nggak ada di luar sana ya, mudah-mudahan. Kalau ada segera bertobatlah. Panik. Iya, segera bertobatlah sebelum kamu berhadapan dengan Tuhan langsung. Ngedek paling ini gini. Mau Bayaran burung. orang. Iya. Itu aneh. Bahkan pendapat pribadi bisa meniadakan status atau julukan yang diberikan itu. Iki mau apabila tidak mengenal Tuhannya, ilmu bisa kacau. Nah, kamu mengenal Tuhannya salah menjelaskan dikeplak mbek pangeranmu. Oh, no sahabat. Iya. Iso-iso sing metu teko pendapat pribadi dhewe ya. Iya, Kanggo betul. nutupi pendapat sebelumnya. Ya kayak begitu tuh. Misalkan ya pendapat pribadi untuk memperkuat itu ya. Misalnya poligami disahkan. Bisa lebih dari 9, lebih dari Rasulullah kan bisa aja. Cari pendapat-pendapat yang untuk memuaskan nafsunya. Aja lho, Pak. Hati-hati. Yo, poligami boleh. Manakala di satu negara itu perbandingan laki-laki dan perempuan itu lebih banyak perempuan 1 dibanding 5. Nah, maka malah ini menjadi kewajiban untuk poligami. Kenapa? Kalau nggak diwajibkan maka nanti ada banyak ayam kampus. Ada banyak peliharaan para kiai. Setelah dipakai, dilepaskan begitu saja. Ini bahaya seperti ini. Karena kadang-kadang si istri pertama tidak memberikan kesempatan kepada suaminya untuk menambah istri. Artinya, ketika si suami ini mau berpoligami, maka dia akan menyelamatkan banyak wanita. Akhirnya tidak ada komplek mawar, komplek melati, komplek apa itu ya. Nah, itu gara-gara apa? Si istri nggak mengizinkan suaminya untuk poligami, manakala di negara tersebut itu perbandingan antara laki-laki dan perempuan itu tidak seimbang. Kalau 1 dibanding 5, maka sunnah muakkad. Iki sopo sing kayak hukum iki ya? Sesuk survei Indonesia nih. Oh, Kan setelah- bisa terjadi balik. Kebaliknya yaitu si istri harus Andri. Lah mosok kok lanang-lanange cucak-cucuk ngono ya. Itu akan nanti terjadi di kaum Nabi Lut. Iya, kaumnya Nabi Lut iso terjadi bencana. Nah, kalau terjadi sebaliknya seperti itu, apakah ini diperbolehkan ya daripada geblek kewan, geblek koncone podo-podo duwe buntut ngarep? Piye ngono kuwi? Lho kok iki kok memang mati kok kayak ngono? Kembali ke Iya, kembali ke Wah, sudah. Jangan dibahas itu ya. Anu Cak Anton itu harus ada alarmnya. Iya, ya itulah tergantung orang-orang mau tanya kemana. Ya, iso sering pakai ngomong ae. Kalau ngidul ngetan bali ngulon. Tapi ngomong apa wong lanang ngene iki suwun nang Candun. Oh iya. Pencerah. Iya Mas. Senjata pembelaan. Oke. Saya teruskan. Kembali ke bacaan. Ilmunya sana. Tuhan itu ada yang belum. Tuhan itu sudah pinter Al-Quran tapi masih keras hati, kasih ilmu hikmah Tuhan. Oh, itu masih suka bermusuhan Tuhan. Coba dikasih hatinya damai. Oh, Tuhan itu sewenang-wenang. Misalkan, coba dikasih ilmu bijaksana. Oh, Tuhan itu nggak amanah. Kasih ilmu amanah. Bisa seperti itu kalau kamu turun.